Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan mempelajari keterampilan klinik dasar pemeriksaan spirometri. Selamat mengikuti. Alat spirometernya, kemudian pneumotakograf. Nah, alat ini harus dipastikan terhubung dengan listrik ya. Kemudian di bagian belakang ini ada tombol powernya, jadi di-on-kan dulu ya di bawah ini. Mungkin bisa dilihat ini di bagian belakang ada tombol power, jadi harus klik ke atas yang off-nya ya. Nah, kemudian monitornya dihidupkan dengan memencet tombol on. Nah, kemudian muncul di monitor tampilan grafik. Kemudian setelah itu kita bisa mengatur dari menu, kemudian profile setup-nya. Ini yang digunakan adalah profile force ya. Artinya kita akan mengukur kapasitas paksa. Jadi pengukurannya dengan paksa. Nah, kemudian bisa dikonfigurasi. Ini yang tersedia tombol-tombolnya. Kita menggunakan interpretasi menggunakan BTS. Stopnya auto yang otomatis. Kemudian tidak otomatis di print. Printer setup-nya kita menggunakan internal. Grafiknya tidak usah di print, jadi cukup yang interpretasinya aja. Untuk menghemat kertas kita bisa tidak memprint grafiknya. Kemudian parameter yang akan diukur kita klik di sini. Pilih yang nomor 1 karena ini ekspirasi ya. Nah, ini yang kita pilih yang mengukur TIF-nya, FEV1 per efisiensi, kemudian efisi. Oke. Nah, untuk berikutnya yang lain-lainnya ini kita hanya menggunakan ekspirasi. Ya, sudah. Nah, setelah itu yang perlu kita perhatikan adalah memasukkan data pasien. Nah, memasukkan data pasien itu bisa mengklik tombol yang ada gambar orang ini, atau dari profile nah ini tadi ambil pilih pasien misalnya ya. Pasien baru atau pasien yang sudah lama. Nah, kita pilih pasien baru atau klik langsung di tombol di depan. Jadi kita misalnya langsung di tombol depan ini masukkan data-data, terutama data nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, ras, dan status merokok atau tidak. Misalnya ini nama, ya, masukkan, kemudian tanggal lahir tanggal 7 misalnya bulan 4
tahun, 19 tahunnya. Nah ya. Nah kemudian jenis kelamin, berat badan, tinggi badan misalnya, tidak merokok. Nah itu kita masukkan datanya. Kalau kita tidak memasukkan data ini, maka alat tidak bisa menginterpretasikan hasil. Jadi ini wajib diisi yang data pasien itu, karena data pasien diperlukan untuk menghitung nilai prediktif dari fungsi parunya. Nah setelah alat siap, datanya sudah, kita siapkan alatnya. Ini pneumotakograf, dipasang silikon seal ya. Ini kalau lupa dipasang bisa tidak terukur nanti. Jadi ini antara pneumotakografnya dengan mouthpiece-nya. Ini bisa dilepas. Sensor spirometri, sensornya ada di dalam sini antara yang dua tabung ini. Jadi di dalam tabung itu dicek kebersihannya, kemudian dipasang, kemudian lakukan disinfektan. Pasang pada alat sampai bunyi klik. Nah, sampai bunyi ya. Kalau untuk melepas nanti dipencet tombol depannya. Nah, kalau pasang sampai bunyi klik. Nah, jadi ini alatnya sudah siap. Ya, pada layar monitor ini ada grafik, ada dua ya, yang ujung sebelah kanan ini adalah grafik yang menunjukkan volume yang ditiup dihembuskan ekspirasi. Nah yang sebelahnya ini adalah standar peniupan yang harus dicapai. Nah kalau yang pada layar ini adalah untuk orang dewasa, jadi harusnya meniupnya itu lamanya selama 6 detik lebih gitu. Kalau anak-anak itu sampai balon yang ditiup oleh badut ini pecah ya, misalnya seperti ini. Nah ini belum pecah, berarti harus diulang sampai balonnya pecah. Nah kemudian pasien siap-siap memegang alatnya dengan tegak, mendatar gitu ya, posisi tegak, kemudian leher agak condong ke depan, kemudian tarik napas panjang. Nah di sini kalau masih jalan kita pencet stop. Nah setelah itu ada muncul tombol accept, artinya kita mau menerima atau tidak hasil pengukuran tadi. Misalnya kita anggap diterima ya, pencet di layar atau di samping ini ya, accept gitu. Nah kemudian diulang lagi sampai 3 kali pengukuran. Kita terima 3 kali pengukuran, maka di layar akan muncul hasil pengukuran, di mana yang beda ini 3 kali pengukuran, yang beda warnanya inilah yang kita pakai, berarti itu adalah hasil pengukuran yang maksimal. Nah kita lihat di sini FEV1 per EVC-nya 112,92%. Ini maksudnya adalah nilai prediktif hasil pengukuran, ini parameternya hasil pengukuran, nilai prediksi dan persen yang bisa dicapai oleh pasien dari hasil prediksi. Misalnya pada seseorang dengan jenis kelamin perempuan, usia sekian, berat badan sekian misalnya, tidak merokok, nilai yang seharusnya bisa didapat itu 83,12
Ya. Nah, kenyataannya dari pengukuran hasilnya seperti ini. Nah, jadi diukur berapa persen capaian dari pengukuran dengan nilai prediksinya. Ini yang persen prediktif. Nah, inilah yang kemudian diinterpretasikan menurut BTS. Interpretasi menurut BTS, pertama, pastikan bahwa prosedur sudah benar. Yang kedua, lihat nilai FEV1 per FVC. Bila kurang dari 70, cek FEV1. FEV1 kurang dari 80 berarti obstruksi, lebih dari 80 berarti normal. Bila FEV1 per FVC lebih dari 70, cek lagi FEV1 dan FVC-nya. Bila keduanya kurang dari 80 berarti restriksi. Bila keduanya atau salah satunya